Ternyata ada di sini. Ini ada ya Pak. Boleh juga, kapan dulu toh? Lindungi tempat penuang, memang lindungi memang. Ini kok rame-rame ke Polsek Mamajang, ini ada apa ini? Apakah tidak puas dengan hasil rekonstruksi atau seperti apa? Jadi gini Bang, Di flashback kembali terkait peristiwa ini antara pelaku dengan yang korban, ini ada hubungan apa mereka? Iya. Ternyata ada di sini. Bicara toh. Menurut atau atrek mobil jalan pegang bisa di situ. Awas. Yang lain mundur Bu, yang lain. Awas. Udah. Sambo. Bapak bukan. Ganti dulu kan. Dia sabar dulu, kerja dulu. Nanti silakan kasih masukan sebentar. Kalau yang jangan mana dia mau angkat helmnya buka. Helmnya buka. Buka helmnya, saya tidak mau. Buka nih helmnya. Tidak buka helmnya itu. Buka helmnya. Tidak pakai helm. Tidak tahu mau ditutup kan muka. Kenapa dia sekali pembunuh? Naik itu ditanya itu lah, naik ditanya sama Tidak, kita orang sadar semua. Kita juga ini, tapi buka helmnya. Kita tolong Pak, dibuka helmnya. Ya, waktu dia membunuh kan tidak membuka helm.
sesuai dengan fakta yang ada. Ya. Buka helmnya. Ya. Pak Yunus, buka helmnya itu. Biar kita pakai helm modal itu. Sunda lagi Minta tolong ini. Buka helmnya. Buka helmnya. Dia pencuri, dia pencuri di mana? Menteri dulu. Tidak pakai Jadi gini, keluarga dari Oci, ketika pasal yang ditetapkan 338, kita akan keberatan harus 340 ya dinaikkan pembunuhan berencana. Jadi gini, tetap kooperatif saja. ini anak saya yang dia bunuh. Satu perkara ini sampai di kepolisian, sampai di pengadilan, kalau perlu kita akan kasasi nanti. Ya, kita tetapkan berjalan. Rompo sedang berjalan di lorong, ngomel-ngomel bahwa tunggu baku Dandi, kutobo. Situ. Mana korbannya yang mana? Di dalam. Masih di dalam. Masih di dalam, dia akan keluar ini. Ini masih di luar dia. Di luar terus, kembali keluar, pulang. Kembali keluar. Ya. Sana ke Pak. Perlihatkan itu. Berhenti. Enggak dulu saya. Apa saja? Pelengkap. Di ruang biasa selilipan ya? Biasa di rumah selilipan dan ibu. Baca di situ. Telegram pertamanya apa di situ? Baca. Ya satu minggu sebelumnya. Asrul sedang bersama-sama ibu korban dengan ini ada selisih paham. Kemudian si Asrul dengan si Korban. Dandi. Korban. Kita Biasa lari. Kunci Pak. Mencuri kalau kau pakai jual apa? Mencuri kok. Curi barang pulang semua. Situ bunda, di media tengah. Bukan ini barang kembali apa Media. Palun. Hah? Palun. Pak Rusdi. Dari mana? Timur News, PWI Sulsel. Dari mana? Terus Pak. Ya. Lindungi membantu pembunuh. Kasih ada tujuan anaknya. Ini anaknya Pak. Ini juga pembunuh kok. Lindungi itu pembunuhan. Memang lindungi memang. Hukum tapi harus ada alasnya. Hukum apa begini? Dilindungi pembunuhan.
Ya sudah nih. Suruh gue bantu dia ada Jadi korban sama orang Ya. kedua kalinya Pak. Amin. Amin. Dia tahu perasaannya bagaimana dia korban. Media liput media liput. Pers liput. Dia rekonstruksi apa? Nanti yang di dalam yang menjelaskan. Enak sekali membunuh Pak kalau begini caranya Pak. Saya juga mau membunuh. Saya mau membunuh kalau begini caranya. Gimana keadilan Pak? Kan dia sudah diamankan. Biar diamankan kita juga mau kasih rasa biasa. Bagaimana yang dia rasa korban? Ya enak, kita sudah mati. Karena tidak ada hukum yang kasih tinggal dia keluar potong-potong saja tuh. Bagus, Karena tidak ada hukum. Hukum rimba saja Pak. Kan hukum saja sudah jalan, jadi kita menunggu saja bagaimananya. Kita menghargai hukum cara begini caranya. Dan kita tidak puas dengan pelayanan. Kita juga keluarga polisi. Ini biasa orang kalau tidak puas dengan Ya itu waktu anu tuh waktu makanya orang kalau tidak puas begini iya salah. kita terus dilalui keluarga sama awal kejadian kan sempat memang bentrok sama ibu terus sempat yang dia tadi awalnya memang waktu dia kan sama Pak Bonus gitu dia bilang ucapkan kata-kata musiknya itu bilang ada gimana kita kan ada di luar tapi kan ada diambil keterangannya kalau tidak ada Sudah diambil keterangan. sudah diambil keterangan tapi tidak diadukan rekonstruksi tadi kenapa sudah diajukan namanya ibu ya ada kenapa tidak ditanya tadi kenapa tidak ditanya masalahnya seperti ini kita kan Jadi gini. ini saksi semua ini kenapa tidak ditanyakan tadi Yang pertama, Bu, itu belum proses persidangan. Di persidangan nanti akan ditanyakan hakim yang menilai. Jadi Saya pertama ini gini, posisinya membantu ibu. pihak kita. saya berikan Iya. sedikit penjelasan lagi, Bu. Dandi kan ada dalam rumah pada saat itu. Ada yang panggil, "Oi Dandi, keluar kok." Nah, bukan si pelaku siapa ini, ada tadi sempat ngomong bukan si sama pelaku Ilham. ini, Siapa namanya? Ikram. bukan Pak polisi itu jadi saksi enggak? Sebentar di dalam. bukan si pelaku ini yang memanggil, Iya. panggil Dandi keluar. makan Sementara makan di dalam, keluarlah Dandi, dia mundur, masuklah ini nompo. Seperti itu. Jadi bisa jadi ini orang ini dia kerjasama untuk itu, Bu. Pak, kan itu harus didalami lagi. Iya. Kalaupun terbukti nanti persidangan memang ada pembantuan dari si Ilham itu, kan bisa digali lagi. Ikram. Ya. Kan bisa digali lagi. Kita tidak bisa terpaku pada saat tidak mungkin. Ini kan sudah jelas faktanya. Karena kalau kita bilang itu ada andilnya si Ikram, terus ini takutnya nanti itu jadi pemicu untuk dibilang hakimnya ini kenapa ini, maksudnya di dakwaannya kan kita pasal yang disangkakan 338 ada 340 ya, termasuk perencanaan Pak Mulis ya, ada yang sudah dipasangkan ya kan itu kita nanti coba ya, kita pastikan 351 ayat 3 juga kan ada kan? Ada. Jadi kita kasih masuk itu. Masuk semua kan juga. Iya. takutnya sebelah mana satunya yang Tidak kedua dikasih kah? Makanya mereka yang takutnya kita Nanti ini ada lagi awal dalam kan 340 ya. itu kan PDP coba kan ada memang ada sampai saya tinggal ada tapi tidak jelas nanti kan bisa ada tambah di rumah ada tuh ada di rumah Kalau menurut saya, Bu, mungkin saya keliru atau apa penempatan pasalnya kan ada 338, 340, 351 ayat 3, 55 dan 56-nya. ada 5 Sementara kan tunggal, masih tunggal. Laporan awal. Iya. Itu masih Laporan masuk, awal. masih masuk, Pak. Iya. Nanti di persidangan. Ikut terlibat itu? 55 dan 56 ditujukan ke siapa itu? Ikram, tidak terlibat juga. Oh, Fikram. Iya, ada saksinya, ini saksinya. Sudah diperiksa itu. Sebentar di dalam ini. belum pernah diperiksa belum pernah dipanggil Belum. 40 di dalam. Tidak ada Pak, tidak ada. Itu kan setelah 3 baru ditambah Ya, sama muncul. penyidiknya. Ya, nanti Kita kan dimasukkan nggak di tahu, berkas. kita kan berdasarkan laporan ada kejadian korban meninggal. Jadi pasti otomatis kan kita paling fokus pembunuhan, ya penganiayaan, iya meninggal. LHP-nya nanti Tapi kan periksa setelah itu didalami, Fikram. makanya ditambahkanlah 340. itu takutnya jangan sampai 351-nya yang masuk Enggak, Bu. Saya keberatan Kita nanti jual. di dan lain. Coba beda ini gitu. Hanya 338 dan 351. Ada
Dia sebenarnya memang seperti itu, tapi kan kita tidak berdasar, kita berdasar sama berkas. Ini kok rame-rame ke Polsek Mamajang, ini ada apa ini? Apakah tidak puas dengan hasil rekonstruksi atau seperti apa? Jadi gini bang, Ya. pada saat rekonstruksi tadi di TKP ada beberapa hal adegan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan itu, dan ada pun bukti CCTV yang kita pegang, dan ini mungkin masih dilakukan pengembangan dari pihak kepolisian. Ya. Dalam hal apa kita tidak puas dengan rekonstruksi itu? Jadi gini, tadi pada saat rekonstruksi ada 2 senjata tajam yang kita lihat. Ya. Ada pelaku si korban juga memegang 1 senjata tajam dan si pelaku juga memegang senjata tajam. Sedangkan bukti CCTV yang otentik yang kita dapat ini tidak ada benda tajam yang dipegang oleh si korban. Seperti itu. Kalau bisa dijelaskan kronologi flashbacknya kembali, sebenarnya ini kasus ini gara-gara apa ini sebenarnya nih sampai terjadi pembunuhan? Ini sudah lama, Bang. Berencana. Berencana. Berencana, ya. Gara-gara apa, Bu? Kayaknya ini dendam lama karena anak-anakku, semua keluarga aku dia tidak suka kalau berada di rumah. Ya, antara korban dengan pelaku ini ada hubungan apa dia mereka? Ibu anak tiri. Anak tiri. Iya. Berarti ini bapak tiri antara anak tiri. Iya. Ketika terjadi pembunuhan, Bu, itu ditikam atau seperti apa? Ditikam. Ditikam. Iya, dada kiri. Dada kiri. Iya. Itu mati meninggal di rumah sakit Meninggal atau? di tempat ya. Meninggal di tempat. Oke. Bu, terkait rekonstruksi ini izin di flashback kembali apa yang kita tidak puas? Ya. Penerapan pasal kita tidak puas atau seperti apa? Ini, Bang. Iya. Penerapan pasal ini kan masih dilakukan pengembangan. Iya. Bang. Iya, iya. Pengembangan, ya. Adapun nanti hasil rekonstruksi ketika di lapangan itu akan dimasukkan dalam pasal tambahan Iya, dalam pasal satu tambahan 340, ya. Iya, iya. Tapi harapan kami datang ke sini agar pihak kepolisian menegakkan satu keadilan Iya. seperti itu, Bang. Ya. Jangan kita khawatirkan ketika 340 baru kita berharap pasal 340 yang akan dinaikkan, tetapi mengarah ke 338 ataupun 351 ayat 3-nya. Nah, Oke. itu yang kita khawatirkan. Padahal ini Maka dari ini itu menghilangkan nyawa dan Iya. perencana. Maka dari itu sampai sekarang kami sebagai keluarga korban tetap mengawal sampai dimanapun ini perkara akan selesai. Seperti itu. Oh, oke. Izin terakhir, harapannya dengan kasus ini seperti apa, Pak? Harapannya kami, Bang, mudah-mudahan pihak kepolisian tetap melakukan satu tindakan untuk menegakkan satu keadilan, Bang. Itu. Terkait masalah penempatan pasal yang sesuai dengan faktanya, Pembunuhan, perencanaan. pembunuhan berencananya, ya. Itu yang kita harapan kami minta. seperti itu, Bang. Keadilan Dan itu yang kita minta. kalaupun ada yang ikut terlibat dalam satu kegiatan tersebut, Iya. kami mohon 340 kami yang kita minta minta. kepada pihak kepolisian untuk mengejar siapa yang akan terlibat, siapa yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Oke, siap. Makasih banyak. Izin Bu Kapolsek, tadi kan ada rekonstruksi kasus pembunuhan di Jalan Raja Wali atau Kakak Tua? Kakak tua, Pak. Kakak Tua. Izin untuk hasil rekonstruksi hari ini seperti apa Bu Kapolsek? Izin dijelaskan. Iya, makasih Pak. Jadi hasil rekonstruksi dari tadi memang ada sedikit dari lawyer itu dia menyangka masukan tidak ada langsung si almarhum itu langsung memegang sempi, memegang sajam ya, itu pisau, maunya dia itu pisau dapur dipergi dulu ambil di dalam baru keluar, padahal pada saat itu kan itu adegan kalau nggak salah adegan ketiga itu sudah diambil dari dalam yang pisau ngupas mangga. Nah pada saat datang si lawyer berserta istri tersangka itu memang sudah adegan 10 ya, adegan 10 yang dilihat oleh lawyer dengan ibu. Nah padahal itu di adegan-adegan awal memang sudah ada lari si almarhum korban itu memang ada lari ambil pisau untuk yang ngupas mangga itu, maunya adegannya dia itu semacam diulang dulu baru lanjut ke adegan berikutnya. Namun dari permintaan dari jaksa ini poin-poinnya yang penting kita udah tahu apa yang dibuat oleh si tersangka dengan korban. Seperti itu aja dari tadi, ada miss sedikit. Namun kita sudah pertemukan di mediasi ini, dipertemukan antara ada hadir saya, terus penyidik, kemudian dari ibu jaksa juga ada, sudah kita komunikasikan dan kita memang akan upayakan terpenuhi untuk unsur 340-nya. Karena dari keluarga pihak korban memang menginginkan untuk unsur 340 itu lebih diinikan ya,
Lebih ditekankan, ya, Pak? ya lebih ke arah unsur 340. Karena kalau untuk 338 dan 351 ayat 3 itu memang kan tidak dia inikan lagi. Terus juga ada masukan 335. Namun 335 kan dari ancaman hukumnya kan sangat ringan. Jadi saya sampaikan dari tadi sudah komunikasi, sudah ada juga banyak media yang beritakan dari tadi. Jadi fix itu berapa kali saya ulang, 340 subsidiar 351 ayat 3 subsidiar 338-nya yang kita masukkan. Oke. Itu ya. Terkait pasal itu yang diberikan pengarahan kepada pihak korban, itu gimana pendapat mereka? Apakah mereka sudah puas atau gimana, Bu Kapolsek? Ya, mereka sudah puas karena dari tadi ada yang suntik. Kenapa tidak dimasukkan 335-nya yang TKP berbeda? 335 itu TKP-nya di Jalan Muri, sedangkan untuk unsur 340, 338 dan 351 ayat 3 itu TKP di Kakak Tua 1. Jadi memang dia berbeda TKP. Ya. Makanya saya sampaikan kalau 340 bisa akan terpenuhi nanti pada saat persidangan, itu alangkah bagus karena kita upayakan untuk memasukkan pasal 340 itu karena ancamannya memang lebih berat. 340 yaitu 20 tahun dan atau itu dia bisa seumur hidup juga. Itu sudah ada di dalam unsur pasal 340-nya. Oke, terakhir Bu Kapolsek, izin di flashback kembali terkait peristiwa ini. Ini antara pelaku dengan yang korban, ini ada hubungan apa mereka nih? Iya, jadi kalau untuk si tersangka atau pelaku adalah bapak tiri. Ya. Namun kalau untuk korban adalah anak tiri. Ya. Memang dari kejadian-kejadian sebelum terjadi memang mereka sering bertengkar, tapi lebih ke ibu pelaku, ibu korban. Ya, mohon maaf, ibu korban memang sudah sering bertengkar sehingga karena ibu korban ini sakit sehingga si korban ini anaknya Dandi itu datang ke Makassar melihat orang tuanya. Jadi memang mereka diantara bersaudara itu memang kebanyakan tidak cocok sama si tersangka atau bapak tirinya itu. Jadi, iya, jadi kronologi terjadinya pembunuhan ini sebenarnya gara-gara apa ini, Bu Kapolsek? Ya, ini persoalan sebenarnya sudah persoalan lama ya, dimana juga itu pernah menyampaikan juga di wartawan Tribun bahwa memang ini persoalan yang sudah lama karena si tersangka itu sudah meninggalkan rumah itu sudah 2 minggu dia meninggalkan. Nah, namun ada informasi itu yang dari ada saksi memang si tersangka ini yang mencari si korban. Seperti itu. Ada bahasa-bahasa masalah utang, tapi kan itu udah dibantah sama ibu korban, istrinya maksud saya, dengan saudara-saudara istri atau saudara-saudara dari si almarhum ini, korban. Oke, almarhum umur berapa, Bu? Kalau almarhum itu sudah kategori dewasa, Pak. Kalau nggak salah beliau itu umurnya 24 tahun. 24 tahun, sedangkan pelaku umurnya berapa? Kalau pelaku 56. 56 tahun. Iya. Maaf 50. 50 tahun. Iya, Deng Tompo 50 ya. Siap, izin inisialnya yang korban, Bu? Kalau korban D, inisial D. Iya. Kalau inisial pelaku? Deng T, DT. Kalau pelaku DT. Siap. Makasih banyak Bu Kapolsek Iya. atas konfirmasi. Iya.